Dan kita akan mengupdate kondisi terkini di Gaza, Palestina. Kita akan terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, WNI relawan Mercy yang berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Ya, bagaimana kondisi terkini di Gaza hingga hari ini, Fikri? Ya, memang sampai detik ini serangan-serangan ya seperti yang disampaikan juga bahwa serangan-serangan masih terus membombardir ke seluruh jalur Gaza, baik di Gaza Utara, Selatan, Tengah ataupun Gaza City. Dan namun kalau yang saya rasakan di tempat kami memang intensitas serangan tidak begitu masif ya, karena memang pihak Zionis Israel ini sudah menarik mundur ribuan tentara mereka, walaupun belum semuanya, namun masih ada juga tentara-tentara mereka yang melangsungkan serangan-serangan darat maupun serangan-serangan udaranya. Dan memang walaupun penarikan mundur ini tidak lepas, pembantaian masih terus terjadi dan terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan sampai saat ini juga jumlah korban terus bertambah, dan dari Kementerian Kesehatan Palestina juga tercatat lebih dari 22.000 warga syahid, dan diantara mereka adalah 9.200 anak-anak dan juga 6.700 adalah wanita, dan juga terdapat 326 tenaga medis dan 40 pertahanan sipil serta 106 jurnalis, dan korban luka-luka juga sudah mencapai 57.600 lebih, dan 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan, dan masih sekali lagi masih ada 7.000 sampai 8.000 warga yang masih di bawah runtuhan yang masih belum bisa dievakuasi. Dan memang sampai saat ini juga fasilitas-fasilitas umum itu masih menjadi target serangan, baik itu rumah sakit maupun tempat-tempat yang mengungsi bagi warga. Karena saya mendapatkan informasi dari media lokal bahwa rumah sakit Al-Amal yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, ini juga menjadi titik target serangan mereka. Bahkan bangunannya pun menjadi target langsung seperti target-target sebelumnya yang ada di rumah sakit Shifa maupun di rumah sakit Indonesia. Fikri, Anda mengatakan militer Israel ini sudah mulai menarik mundur pasukan seperti itu. Lalu bagaimana dengan bantuan yang masuk? Apakah semakin lancar, semakin mudah distribusinya, atau bagaimana, Fikri? Ya, sampai saat ini juga truk-truk bantuan juga masih dibatasi untuk memasuki jalur Gaza. Dari pengamat atau pembicara Yuno Urawa juga mengatakan bahwa setiap harinya truk-truk bantuan ini masuk sekitar 80 truk-truk bantuan, dan perlu dikatakan sekali lagi ini jauh dari kata cukup, karena memang jalur Gaza ini terdapat 1,9 juta warga yang mereka meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, dan artinya mereka ini tidak memiliki dapur, tidak memiliki untuk bahan stok makanan untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka, sehingga truk-truk bantuan ini harusnya harus lebih dari ini. Bahkan yang seperti yang saya sering sampaikan bahwa untuk mengatasi krisis pangan, krisis air bersih, dan juga krisis tempat tinggal memerlukan 1.000 truk bantuan untuk masuk ke jalur Gaza. Namun seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya bahwa pihak UNRWA juga sudah mengusahakan truk-truk bantuan mereka masuki ke jalur Gaza bagian utara. Dan sebelumnya tidak ada truk bantuan yang bisa masuk ke jalur Gaza Utara, namun pada 3 hari ini memang alhamdulillah mereka sudah bisa masuki truk-truk bantuan mereka. Namun sekali lagi truk-truk bantuan itu mereka ditembaki, sehingga mereka saat ini menstop truk-truk bantuan ke Gaza Utara, karena Gaza Utara ini benar-benar sangat-sangat krisis ya. Di sana adalah ujungnya yang ada di jalur Gaza di Gaza, sehingga truk-truk bantuan ini sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza Utara. Nah, kalau di jalur Gaza Selatan, Gaza Tengah ataupun Gaza City, ya kalau Gaza City lumayan susah. Tapi kalau Gaza Selatan dan Gaza Tengah ini bantuan-bantuan ini udah mulai cukup merata. Namun kalau di tempat kami sudah cukup merata, tapi kalau secara umum bantuan-bantuan ini masih belum bisa cukup merata, terutama di kamp-kamp pengungsian yang ada di Gaza Selatan. Ya Fikri, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa
Ada alasan khusus penarikan pasukan dari Zionis Israel tersebut, ataukah ini sebagai pertanda adanya minimalisir serangan dari pihak Israel nantinya? Ya, kalau yang saya baca dari media lokal dan juga pengamatan kami bahwa memang penarikan ribuan tentara Zionis Israel ini memang karena mereka sudah mengalami kalah telak ya oleh pejuang-pejuang Palestina, karena memang mereka ini sering sekali menggempur warga sipil, sehingga ketika mereka melangsungkan serangan darat ya ke jalur Gaza ini, mereka ini kalah jauh dibandingkan dengan pejuang-pejuang Palestina yang sampai saat ini sudah ada 850 ya, baik itu tank maupun kendaraan lapis baja ataupun ekskavator ataupun mobil-mobil lainnya yang sudah hancur, dan bahkan sudah ada ribuan tentara mereka yang sudah meninggal, banyaknya juga kembali ke negara mereka dengan cacat, buta, dan juga banyak juga tentara mereka juga mengalami penyakit menular, penyakit kulit ya, yang ini sangat mengganggu untuk mereka, sehingga mereka ini banyak sekali yang ditarik mundur karena kalahnya dari pejuang-pejuang Palestina yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tanah mereka. Fikri, dengan mundurnya militer Israel, apakah para pengungsi yang sebelumnya berpindah ke Gaza Selatan ini sudah kembali ke Gaza Tengah dan juga Gaza Utara, Fikri? Iya, pada sehari atau 2 hari lalu ya, kami juga mendengar berita-berita dari masyarakat lokal bahwa karena memang yang ada di 2 sekolah ini rata-rata mereka adalah pengungsi yang ada ke Rumah Sakit Indonesia saat itu, artinya mereka ini adalah asalnya dari Gaza Utara. Dan saya mendapatkan kabar bahwa kita lusa atau 2 hari lagi akan bisa kembali ke Gaza Utara. Namun berita-berita ini hanya terdengar dari kami saja, tapi sejauh update yang saya dapatkan bahwa kami juga masih belum bisa bergerak ke Gaza Utara karena memang serangan yang masih masif dan juga serangan darat juga masih terjadi di beberapa titik yang ada di jalur Gaza, di berbagai jalur Gaza, dan juga banyaknya juga jalan-jalan yang tidak bisa kita lewati karena banyak yang sudah hancur dan bahkan tertutup puing-puing, sehingga juga dengan kendaraan juga yang sangat minim saat ini karena sudah banyak sekali kendaraan yang sudah hancur, dan ketika kita mencari kendaraan ini sangat sulit sekali, sehingga memang kalau dari pantauan kami memang belum bisa bergerak ke Gaza Utara, maupun para pengungsi-pengungsi ya juga masih belum bisa bergerak ke Gaza Utara. Namun mungkin beberapa mereka juga sudah bisa bergerak, tapi masih belum secara massal ataupun secara dengan jumlah banyak begitu. Baik, terima kasih Fikri atas informasi Anda dari jalur Gaza Palestina. Kami doakan Anda tetap dalam kondisi sehat dan aman. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.